Bab 4688 Jangan gugup. Yunli memandangi gagang pisau yang patah di tangannya, wajahnya berubah menjadi hijau dan putih, dan akhirnya dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan berkata sambil tersenyum pahit, pedang pembunuh nagamu memang sombong. Pedang milikku ini juga merupakan senjata spiritual kelas atas. Aku tidak menyangka, sangat rentan terhadap pedangmu. Bolehkah aku melihat pedang pembunuh nagamu? Oke, Dev dengan santai melemparkan pedang pembunuh naga ke Yunli. Yunli mengambil pedang pembunuh naga dan melihatnya dengan ekspresi serius. Dia baru saja menyuntikkan sedikit kekuatan spiritual ke dalam pedang pembunuh naga, dan ingin memahami sepenuhnya pedang pembunuh naga ini. Tapi setelah kekuatan spiritual disuntikkan, pedang pembunuh naga mulai bergetar hebat, dan kemudian cahaya pedang yang tajam datang ke arah telapak tangan Yunli. Yunli merasa ngeri dan segera melepaskan tangannya, dan pedang pembunuh naga kembali ke tangan Dev. Apakah pedang pembunuh nagamu memiliki roh pedang? Yunli bertanya dengan kaget. Tentu saja, bukankah pedangmu juga memiliki roh pedang? Kata Dev. Tapi Yunli menggelengkan kepalanya dan berkata, ini berbeda. Meskipun pedangku juga memiliki spiritualitas, tidak seperti pedang pembunuh naga milikmu, yang dapat menyerang secara mandiri. Dibandingkan dengan pedang pembunuh naga milikmu, ini hanyalah pedang patah. Pisau. Kamu melawanku begitu banyak ronde dan kamu hanya berhasil mengalahkanku setengah langkah. Kamu sengaja menyerah padaku. Dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu akan kalah dalam 3 langkah. Dev tersenyum tipis, menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan berkata dengan nada tenang, maaf. Pedang tidak memiliki mata. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa. Saya juga mendapat banyak manfaat dari pertempuran hari ini. Ekspresi rumit muncul di mata Yunli, tidak perlu menghiburku. Aku bersedia mengaku kalah. Keterampilanku lebih rendah dari orang lain. Aku tidak akan kalah secara tidak adil kali ini. Dev tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi diam-diam dia bangga di dalam hatinya. Dia memang menyembunyikan kekuatannya. Bagaimanapun, di dunia keabadian ini, semakin banyak kartu yang Anda miliki, semakin besar peluang Anda untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak ingin terlalu mempermalukan Yunli. Bagaimanapun, tidak ada kebencian yang mendalam di antara keduanya, mereka hanya membandingkan catatan. Sekarang hasilnya sudah diputuskan, bagaimana kalau kita mencari tempat untuk minum? Saran Dev. Yunli ini benar-benar membuat Dev merasa berbeda dari biksu dewa lainnya. Jadi Dev ingin lebih banyak berhubungan dengan Yunli dan mengenal kuil dari samping. Dia tahu bahwa dia pasti akan mengikuti elang ilahi di masa depan, jadi dia harus mengenal dirinya sendiri dan musuhnya. Yunli tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Oke, kamu cukup ceria. Jika kalah, kamu kalah, dan aku bukanlah orang yang tidak mampu untuk kalah, jadi ayo kita minum. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dan ketegangan sebelumnya segera menghilang. Meskipun dunia surga dan manusia kejam, ada juga orang-orang yang murah hati. Meskipun Yunli kalah, dia yakin bahwa dia kalah dan sebenarnya lebih mengagumi Dev. Dev mengikuti Yunli kembali ke kota kekaisaran dinasti Xiao. Pada saat ini, Xiao Yuanshan dan orang-orang dari Aula ke-10 terlibat dalam konfrontasi yang menegangkan. Suasananya sangat menyedihkan dalam keadaan siaga penuh. Tetapi ketika mereka melihat Dev kembali bersama Yunli, dan mereka berdua berbicara dan tertawa, mereka semua tercengang. Yunli. Silan bergegas maju dan memeriksa tubuh Yunli. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, jangan terlalu gugup. Yunli tersenyum tipis dan berkata. Dev memandang Xiao Yuanshan, Kaisar Xiao, santai saja, ini akan baik-baik saja. Merasa semua orang di dinasti Xiao dalam keadaan siaga penuh, Dev segera membujuk semua orang untuk bersantai. Tuan Dev, ini. Xiao Yuanshan tidak mengerti apa yang terjadi. Kami berdua baru saja mengobrol. Jangan gugup. Bisakah Kaisar Xiao mencarikan tempat yang tenang untuk kami? Saya ingin minum bersama saudara Yun. Kata Dev. Semua orang sedikit bingung ketika mendengar bahwa Dev akan minum bersama Yunli, tapi Xiao Yuanshan mengangguk dan berkata, oke, saya akan memerintahkan seseorang untuk segera membuat pengaturan. Yunli memandang Silan dan berkata, kita tidak bisa kembali ke istana ke-10, tapi kita harus mencari tempat tinggal sementara. Menurutku dinasti Xiao ini bagus. Mari kita tinggal di sini untuk sementara waktu. Bab 4689 bantuanmu tidak berharga. Yunli tidak peduli apakah Xiao Yuanshan setuju atau tidak, tapi dia ingin tinggal di dinasti Xiao. Aku mendengarkanmu. Silan tersenyum sedikit, dia tidak peduli, dia mendengarkan Yunli dalam segala hal. Saudara Dev, bolehkah saya tinggal sementara di dinasti Xiao? Yunli bertanya pada Dev. Kaisar Xiao dari dinasti Xiao adalah Xiao Yuanshan, namun kali ini Yunli menanyakan pertanyaan kepada Dev tanpa menanyakan pendapat Xiao Yuanshan sama sekali. Terlihat bahwa Yunli tidak menganggap serius Xiao Yuanshan. Tentu saja, Dev mengangguk, memandang Xiao Yuanshan dan berkata, Kaisar Xiao, tolong atur tempat tinggal mereka. Saya mengerti, Tuan Dev. Xiao Yuanshan setuju dan segera pergi untuk membuat pengaturan tanpa rasa tidak senang. Dia, Xiao Huang, tidak akan mengeluh sama sekali jika dia memberikannya kepada Dev. Kembalilah dan jaga matamu tetap cerah mulai sekarang. Aku tinggal di dinasti Xiao. Jangan membuat masalah pada dinasti Xiao.
Yunli memandang Zuo Tianzeng yang bersembunyi di belakang dan berkata, "Jangan khawatir, Yang Mulia." Zuo Tianzeng mengangguk dengan cepat, lalu berbalik dan lari. Dia sudah lama ingin pergi, tapi Yunli tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak berani pergi. Dan dinasti Xiao ini, bahkan jika Yunli tidak tinggal di sini dan memberi Zuo Tianzeng 10 keberanian, dia tidak akan berani menimbulkan masalah bagi dinasti Xiao. Segera, Xiao Yuanshan membuat pengaturan dan semua orang yang dibawa oleh Yunli beristirahat. Dev, sebaliknya, mengikuti Yunli ke ruangan yang diatur oleh Xiao Yuanshan, meletakkan beberapa pot anggur spiritual dan beberapa daging binatang spiritual, dan mulai makan dan minum. Setelah 3 kali minum, ketika arak masih dalam keadaan penuh, Yunli tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, "Saudara Dev, sebenarnya saya datang menemui Anda kali ini. Selain berdiskusi, ada satu hal lagi yang ingin saya diskusikan dengan kamu." Dev mengangkat alisnya dan bertanya, "Oh, ada apa? Kamu tidak hanya bisa menghindari ayahku dan tidak membunuhnya," kata Yunli pada Dev. Dev tertegun dan berkata tidak percaya, "Mengapa saya harus membunuh ayahmu? Bisakah saya membunuh ayahmu dengan kekuatan saya?" "Saudara Dev, meskipun kamu tampaknya tidak cukup kuat untuk mengancam ayahku, aku tahu cepat atau lambat kamu akan melampauinya. Jadi aku ingin memohon padamu, jika ayahku menyinggung perasaanmu, selamatkan nyawanya dan jangan bunuh dia." Mata Yunli penuh dengan doa. "Kamu sangat menghargaiku." Dev tersenyum, "Sepertinya aku benar-benar ingin berterima kasih, tapi selama ayahmu tidak menimbulkan masalah bagiku, aku tidak bisa mengincarnya. Tidak ada dendam dengan si Dian. Dia pasti akan menimbulkan masalah bagimu. Aku sangat mengenal ayahku. Tidak mungkin dia membiarkan seorang biksu kecil Mahayana menantang otoritasnya. Jika kamu membunuh Lota, jika ayahku tidak menimbulkan masalah bagimu, prestisenya di Istana ke-10 akan hilang sepenuhnya. Dia tidak hanya akan menimbulkan masalah bagimu, tetapi dia juga akan terus mengirim orang untuk membunuhmu," kata Yunli tanpa ragu-ragu. Dev mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit tidak senang, "Ayahmu membuat masalah bagiku dan ingin membunuhku. Kamu masih ingin aku mengampuni nyawanya. Mengapa kamu tidak memohon pada ayahmu untuk mengampuni nyawaku? Saya juga punya masalah kecil, yaitu saya tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggung saya. Jika seseorang menyinggung saya akan membunuh mereka." "Saudara Dev, tidak bisakah kamu memberiku wajah?" tanya Yunli. "Tidak, aku baru saja bertemu denganmu. Jika aku tidak membunuhmu, aku sudah memberimu banyak wajah." Dev menggelengkan kepalanya. Dia dan Yunli tidak dianggap teman, mereka hanya bisa dianggap kenalan. Ketika berbicara tentang mereka berdua, mereka masih musuh, jadi bagaimana mereka bisa memberinya wajah? "Kalau begitu, bolehkah aku berhutang budi padamu?" Yunli terus bertanya tanpa menyerah. "Bantuanmu tidak ada gunanya," kata Dev. Yunli terdiam. Setelah beberapa saat, Yunli melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan, dan kemudian berbisik, "Saya baru-baru ini mendapatkan peta harta karun, yang dikatakan sebagai gua yang ditinggalkan oleh makhluk abadi yang kuat. Namun, tempat itu sangat berbahaya. Jika Anda tertarik, kami dapat bergabung dan berbagi harta karun itu dengan Anda. Ini adalah alat tawar-menawar saya untuk memohon kepada Anda." Bab 4690 Pintasan. Apakah kamu bercanda? Bahkan jika ada dewa abadi yang telah tinggal di surga dan dunia manusia ini, tidak mungkin meninggalkan harta apapun. Dan bagaimana dunia tingkat rendah seperti surga dan dunia manusia dapat menarik dewa abadi? Dev, aku sama sekali tidak percaya dengan kata-kata Yunli. Ketika Yunli mendengar ini, dia tersenyum, lalu berkata, "Siapa yang memberitahumu bahwa gua abadi ini ada di dunia surga dan manusia?" "Tidak di dunia surga dan manusia. Di mana itu?" Yunli menunjuk ke arah langit dengan jarinya. "Surga. Gua abadi yang kamu bicarakan ada di surga." Dev memandang Yunli dengan tidak percaya, dan kemudian berkata dengan sedikit marah, "Apakah kamu tidak bercanda? Dengan keadaanku saat ini, aku tidak tahu kapan aku akan melakukannya. Bisa naik ke surga, apa gunanya memberitahuku hal ini? Ini seperti mencoba menyebarkan kue, dan saya bahkan tidak tahu apakah itu bisa terwujud." Yunli benar-benar memikirkannya dan berkata bahwa dia ingin membagi harta karun itu. Yunli memandang Dev dan berkata dengan heran, "Apa? Tahukah kamu bahwa seseorang bisa masuk surga hanya dengan naik? Bagaimana kamu bisa masuk surga tanpa naik?" Dev tampak bingung. "Kamu benar-benar tidak tahu." Yunli menatap Dev. "Berhentilah bicara omong kosong, aku tidak punya waktu untuk menebak teka-teki denganmu." Dev sedikit cemas. Melihat bahwa Dev benar-benar tidak mengetahuinya, Yunli berkata, "Saudara Dev, selain naik ke surga, ada cara lain untuk masuk surga dari surga dan dunia manusia, yaitu dengan menaiki tangga menuju surga. Kalau mengandalkan kultivasi untuk mencapai kenaikan, setelah naik ke surga biasanya akan mulai dari surga keempat di surga, dan di bawah surga keempat di surga juga ada surga ketiga. Dan sebagian besar biksu di surga ketiga dibawa ke sini setelah berbagai ujian. Saya tidak tahu tentang dunia lain. Di surga dan dunia manusia, ada tangga menuju surga yang hanya muncul sekali setiap 100 tahun. Tidak peduli apa kekuatanmu, selama kamu bisa lulus ujian 9 tingkat tangga menuju surga, kamu bisa naik ke surga. Tapi metode ini hanya bisa mencapai surga tingkat pertama."
Yunli mengikuti Dev menjelaskan secara detail. Setelah mendengar hal tersebut, Dev menjadi bersemangat. Ternyata dia tidak perlu berlatih untuk naik, dia bisa mencapai puncak surga. Lalu apakah saya akan mendapat kesempatan untuk mengandalkan alam Mahayana dan kemudian naik ke surga melalui tangga menuju surga? Tangga menuju surga hanya muncul sekali dalam 100 tahun, dan Dev tidak tahu apakah dia bisa mengejarnya. Jika dia harus menunggu selama beberapa dekade, Dev sendiri pasti sudah lama naik melalui kultivasi. Lalu berapa lama tangga ini muncul? Dev bertanya dengan tidak sabar. Menurut perhitungan, seharusnya terjadi dalam beberapa waktu terakhir, tapi tempat kemunculannya tidak dapat ditentukan. Setiap kali tangga menuju surga muncul, akan terjadi badai berdarah. Banyak orang ingin menggunakan tangga itu untuk naik ke surga. Terutama para biksu surgawi yang terjebak di dunia surgawi dan dunia manusia. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke alam surgawi dengan menaiki tangga menuju surga. Jika tidak, mereka hanya bisa menunggu formasi langit dan bumi menghilang. Jadi setiap kali tangga menuju surga muncul, para biksu surgawi yang terjebak di dunia surga dan manusia akan mencobanya. Saya tidak tahu seberapa besar pemahaman saudara Dev terhadap apa yang saya katakan. Yunli tidak mengetahui bahwa Dev sebenarnya telah mengetahui tentang formasi langit dan bumi sejak lama, dan bahwa fenomena aneh dalam formasi langit dan bumi semuanya disebabkan oleh Dev. Saya bisa mengerti apa yang Anda katakan. Jika ini terjadi, bukankah mungkin banyak orang meninggalkan dunia surga dan manusia dan memasuki dunia surga dengan menaiki tangga menuju surga? Kata Dev dengan sedikit cemberut. Patriark Pola Formasi hanya memberitahunya tentang menghancurkan formasi langit dan bumi pada saat itu, dan tidak menyebutkan tentang menaiki tangga ke surga sama sekali. Termasuk para biksu surgawi lainnya yang terjebak di dunia surgawi dan manusia, tidak ada yang menyebutkannya kepadanya. Karena ada jalan pintas seperti itu, mengapa tidak menggunakannya? Bersambung,